Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namnaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qulna inna rabbi yabsutu rizqah liman yasha'u min abidihi wa yaqdiru wa ma anfaqtu min syai'in min fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan semua kewajiban yang menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nikmat harta adalah nikmat yang patut disyukuri. Nikmat itu disyukuri dengan menjalankan 3 rukun, yaitu bersyukur dengan hati, ucapan, dan menggunakan untuk hal-hal kebaikan. Ada beberapa peraturan mengenai harta yang perlu dipahami. Yang pertama, carilah harta yang halal. Dari Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, rezeki halal walau sedikit itu lebih berkah daripada rezeki haram yang banyak. Rezeki haram itu akan cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Majmu' al-Fatwa 28/646. Pekerjaan itu penting, halal. Coba perhatikan hadis berikut ini. Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya. Walaupun terlambat datangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan haram. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2144 dikatakan syahih oleh Syekh Al-Albani. Ingat, jika ada yang memiliki penghasilan yang haram, kita tidak boleh memanfaatkannya. Kita harus mengeluarkan semuanya untuk selain kepentingan pribadi dan bangun masjid. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Yang kedua, ada memprioritaskan memenuhi yang wajib mulai dari nafkah dan tabungan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar. Hadis riwayat Muslim nomor 995. Utang itu adalah tanggungan yang mesti kita bayar, karena bila utang itu dibawa mati, amatlah merugikan kita. Lalu yang ketiga, jika masih ada simpanan, prioritaskan untuk menunaikan zakat apabila telah memenuhi nisab dan haul. Allah memerintahkan untuk menarik zakat dari orang kaya, sebagaimana disebutkan dalam ayat surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Lihatlah, tujuan zakat adalah untuk membersihkan diri dari dosa dan akhlak yang jelek. Lalu zakat juga untuk mentakziah, mensucikan orang yang berzakat, membuat akhlak dan amal yang jadi baik. Zakat ini akan bertambah baik pada dunia dan akhirat, serta harta orang yang berzakat juga akan berkembang. Demikian kata Syekh As-Sa'di mengenai tafsiran ayat di atas. Hanya harta tertentu yang terkena zakat. Contohnya, tengah-tengah
kita yang terkena zakat. Yang pertama, emas jika telah mencapai 20 dinar atau 85 gram emas murni, dan perak jika telah mencapai 200 dirham atau 555 gram perak murni, zakatnya adalah 2,5% dari emas atau perak tersimpan. Uang dan barang dagangan, manakah yang tercapai terlebih dahulu antara nisab dan emas atau perak, yaitu 85 gram emas atau 24 karat atau 59 gram perak murni, nisab perak lebih rendah dalam hal ini, sekitar 7 juta rupiah. Zakatnya 2,5% dari saldo simpanan akhir atau 2,5% dari total harga stok nilai barang dagangan sesuai harga pasar pada hari bayar zakat. Selain zakat mal, ada juga zakat fitrah yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok atau kurma atau gandum bagi setiap muslim yang merdekakan budak ataupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Hadis riwayat Bukhari nomor 1503 dan Muslim nomor 984. Zakat di atas disalurkan pada 8 golongan seperti yang disebutkan dalam ayat At-Taubah ayat 60, surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk 1. orang-orang fakir, 2. orang-orang miskin, 3. amil zakat, 4. para mu'alaf yang dibujuk hatinya, 5. untuk memerdekakan budak, 6. untuk orang yang terlilit hutang, 7. untuk jalan Allah, dan 8. untuk mereka yang sedang terputus perjalanan jauh dan melanjutkan perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Yang terakhir ada harta yang tersisa. Setelah itu dimanfaatkan untuk sedekah sunnah, termasuk untuk amal jariah, investasi, hingga tabungan untuk masa depan. Imam Ibnu Battal rahimahullah menjelaskan, barang siapa yang menyalurkan harta untuk 3 jalan, nafkah, zakat, wajib, dan juga sedekah sunnah, maka ia berarti tidak menyia-nyiakan harta dan telah menyalurkan tepat sasaran. Juga boleh seperti ini didengki bersaing dengannya dalam hal kebaikan. Lihat surah Bukhari Ibnu Battal 554 Asy-Syashi Syamsilah. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat pada siang hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga Allah memberkahi semua harta kita. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa uslimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi alihi wa fa'ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhal al-muslimuna usyikum wa nafsi bitaqwalihi al-alai al-azim wa alamu anna Allahu amarkum bi amrin azim, amarkum bi as-salati wa as-salami ala nabiyil al-karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al haya'i minhum wa almat. Allahumma inna as'aluka al huda wa taqwa wa al fafa wal ghina. Allahumma kifni bihalika an haramika wa ahina bifadlika amma siwaqa. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika
wa jamri sakhatika. Allahumma inna na'udzu bika min al-barasi wal jununi wal judami wa min syarril asqa. Allahumma ahsin akibatana bi al-umuri kulliha wa ajirna min khazyi dunya wa adal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil ayadi wal ihsana wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yakhdukum la'allakum tashkurun. Fakhdhkuru Allah al-azim yahdhkuru wa dzikrullahi akbar.